إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Rabbul Alamin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Apakah kita sedang berada di rumah Allah ataukah kita sedang berada di rumah kita masing-masing? Ataukah kita sedang berada di jalan? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semua ini adalah milik Allah. Bumi adalah bumi Allah. Langit juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun kita pergi, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sepatutnya hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan, dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangannya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur perasaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita mencintai sesuatu dan membenci sesuatu. Karena ternyata perintah dan larangan tersebut merupakan bagian dari sempurnanya iman seseorang. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba fillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah Subhanahu wa taala, maka telah sempurna imannya. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal kalau seseorang memiliki dalam hatinya 3 hal ini, maka dia bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwasanya orang ini lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan yang kedua adalah mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa an yakraha an yukdhafa fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Yaitu yang ketiga, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, seperti dia benci kalau dia dilempar ke dalam api, dibakar tubuhnya ke dalam api. Maka dalam hadis-hadis tersebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seorang mukmin yang imannya sempurna, yaitu seorang mukmin yang menyesuaikan dirinya terhadap apa-apa yang dicintai ataupun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesuaikan diri. Kita harus mengetahui mana yang dibenci oleh Allah, maka kita juga ikut membencinya. Mana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ikut mencintainya. Kalau kita bisa seperti itu, maka sempurnalah diri kita. Tetapi kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, mencintai sesuatu dengan hawa nafsu, membenci sesuatu dengan karena hawa nafsu, maka orang tersebut sungguh lemah imannya. Sangat lemah imannya, harus berusaha memperbaiki diri. Karena orang yang lemah imannya sangat mudah untuk tergoyah, sangat mudah dia berbalik, dia tidak bersyukur kepada Allah dan juga tidak bersabar atas musibah yang dia terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan kepada kita semua empat pokok yang perlu kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raqi'un." Sesungguhnya wali kalian itu adalah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan salat dan menunaikan zakat, dan mereka itu adalah orang-orang yang ruku'. Maka di situ disebutkan 4 hal jamaah. Kita diperintahkan untuk menjadikan Allah sebagai wali kita. Demikian juga Nabi Muhammad dan juga orang-orang yang beriman. Plus yang kita cintai adalah amalan orang-orang yang beriman yang menyebabkan kita diperintahkan untuk mencintai mereka, yaitu salat, membayar zakat, dan juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syariat Allah atau agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tersebut terkumpul 4 hal, yaitu kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai kaum muslimin semuanya, dan juga mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pokok kecintaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul mencintainya dengan benar dan juga tidak boleh salah dalam menempatkan cinta tersebut, dan juga harus benar di dalam mengaplikasikannya. Bagaimana cara kita mencintai Allah, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu Allah Rabbul Alamin adalah pencipta kita semua. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan hak-hak Allah sebagai Rabbul Alamin, yaitu kita tidak boleh berbicara sembarangan tentang Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu adalah dakwah para rasul. Mereka mengatakan ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan hindarilah taghut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak boleh kita sembah. Tidak boleh kita jadikan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang disebut sebagai wali, atau orang-orang yang dilihat memiliki suatu kelebihan, yaitu hal-hal yang luar biasa, atau juga dukun, atau bangsa jin dan juga bangsa malaikat. Tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya adalah kita harus menjadikan beliau sebagai suri tauladan, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian semua pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu teladan yang baik. Oleh karena itu kita membaca sejarah beliau supaya kita semakin cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghargai perjuangan beliau, darah dan juga peluh yang keluar dari tubuh beliau. Maka ini semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semangat untuk mengikuti sunnah beliau dengan cara mempelajarinya, merenunginya, kemudian menjalankannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk melakukan hal tersebut. Dan biasanya orang kalau sudah cinta akan mengikuti apa yang dikatakan oleh orang yang dicintainya. Innal muhibba liman ahabba muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai itu dia taat kepada orang yang dia cintai. Demikian juga kita mencintai kaum mukminin. Mencintai kaum mukminin. Kaum mukminin berbagai macam bentuknya. Ada orang mukmin yang saleh, tapi ada orang mukmin yang jahat, yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan zalim kepada yang lainnya.
Ketika mereka memiliki keimanan, maka kita mencintai mereka karena keimanan tersebut. Apabila mereka memiliki cacat dalam agama, suka bermaksiat kepada Allah, melakukan perbuatan fasik dan perbuatan zalim, maka kita membenci perbuatan tersebut, membenci mereka sekedar perbuatan tersebut. Adapun asal dasar keimanan yang mereka miliki, tetap mereka adalah saudara kita sesama kaum muslimin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mencintai kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara untuk muslim yang lainnya. Jadi kita semua berkumpul di masjid Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua adalah saudara. Ketika kita melihat ke depan, depan kita ada saudara. Ketika kita nengok ke samping kanan, samping kita juga saudara. Ke samping kiri juga saudara. Ke belakang semuanya kita yang berada di masjid ini adalah saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengetahui hak-hak saudara. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menyakitinya dengan lisan ataupun perbuatan, fisik ataupun harta ataupun kehormatan, tidak boleh disakiti. La yakhdhuluhu, dan juga tidak boleh membiarkannya, berusaha menolongnya. Apabila mereka dalam kondisi kesusahan, maka kita juga ikut berfikir bagaimana supaya dia terbebas dari kesusahannya, bagaimana supaya dia terbebas mendapatkan solusi sehingga dia keluar dari kesusahannya. Kita juga ikut berfikir. Ketika dia sakit, kita juga merasa sedih. Kita merasa ada sesuatu yang sakit dalam diri kita. Inilah seorang mukmin jamaah yang memiliki sifat simpati dan juga empati kepada saudaranya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Wala yahqiruhu, dan juga tidak boleh meremehkannya. Meskipun kita orang kaya, memiliki jabatan, memiliki apalagi banyak sekali kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melihat orang lain, membandingkan orang tersebut dengan kehidupan kita. Kita melihat dia itu orang yang rendahan misalkan. Maka kita tidak boleh melihat dia dengan pandangan yang sinis, dengan pandangan kebencian, dengan pandangan merendahkan, seakan-akan kita lebih mulia di hadapan Allah daripada orang tersebut. Betapa banyak kata Nabi SAW, rubba ash'ath aghbar mardudun madfu'un bil abwab lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Betapa banyak orang yang berpenampilan lusuh, rambutnya lusuh, pakaiannya lusuh, berdebu, dan ditolak. Kalau dia mau mampir ke rumah-rumah ditolak, tidak ada orang yang mau. Tetapi ketika dia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia ucapkan. Ya, artinya apa? Dia adalah waliullah. Dia lebih mulia daripada diri kita. Orang yang penampilannya sederhana, jangan-jangan dia jauh lebih tinggi derajatnya daripada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesadaran, ketawaduan, dan menghindarkan kita dari sifat kesombongan. Dan juga kita harus cinta dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Cinta dengan syariat Allah, harus mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, mana perintah dan juga mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa menjadi orang yang bertakwa kecuali dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
dan kita tidak bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya kalau kita tidak tahu apa-apa. Kalau kita tidak tahu mana yang dilarang, mana yang diperintah. Yang diperintah malah ditinggalkan, yang dilarang malah dikerjakan. Kenapa? Karena tidak tahu. Oleh karena itu, inti dari semua itu adalah belajar. Agar iman kita sempurna, agar kita menjadi orang yang bertakwa, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum ala ta'diyati amanatihim. Rabbana hab lana a'immatan yuhibbunana wa nuhibbuhum ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Qimis shalah.